Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah cara membuat kata pengantar untuk skripsi, tesis, dan disertasi. Teman-teman sekalian, skripsi, tesis, dan disertasi adalah merupakan karya ilmiah. Karya ilmiah itu sangat erat dengan dunia pendidikan dan penelitian. Nah, karya ilmiah itu hasil dari berbagai macam riset. Nah, apa saja yang termasuk dalam karya ilmiah? Ada makalah, ada artikel, skripsi termasuk di dalamnya, tesis, dan disertasi. Nah, karya-karya ilmiah ini biasanya kalau sudah selesai ditulis, penulisnya akan membuat kata pengantar. Nah, kemudian dalam kata pengantar itu biasanya mahasiswa itu kadang dibingungkan oleh menempatkan posisi orang tua atau keluarga itu nomor 1 atau nomor 2. Lalu pimpinan lembaga atau universitas, rektor atau dekan itu nomor 1 atau nomor 2. Kalau orang tua nomor 1 berarti rektor atau dekan nomor 2 misalnya. Atau kalau jadi campur ya antara yang pimpinan informal ya, memimpin kita, mengasuh kita kan informal, dengan yang struktural, formal gitu. Nah, untuk mengatasi hal itu supaya tidak bingung, biasanya panduan penulisan karya ilmiah itu memberikan solusi, yaitu adanya lembar persembahan. Ini saya jelaskan terlebih dahulu kepada teman-teman supaya tahu apa fungsinya lembar persembahan. Jadi jangan sampai dilanggar lembar persembahan, ada juga yang harusnya ditulis di kata pengantar. Ya, fungsi lembar persembahan itu adalah ucapan terima kasih secara informal yang ditujukan kepada orang tua, saudara atau kerabat gitu ya, yang memberikan dukungan langsung kepada kita gitu. Ungkapkanlah itu di dalam lembar persembahan. Nah, apa yang sudah kamu tulis di lembar persembahan kepada orang tua dan keluarga itu jangan diulang ditulis lagi di kata pengantar, sudah cukup di lembar persembahan ya. Nah, jadi di dalam persembahan jangan juga dituliskan dosen pembimbing gitu. Kadang mahasiswa nggak ngerti mungkin ya fungsi dari lembar persembahan, itu suka jadi terbalik-balik gitu ya. Bisa, atau ada yang double, di lembar persembahan ada, di kata pengantar muncul lagi dengan nama yang sama gitu. Saya ulangi ya, untuk mengatasi tadi kebingungan menempatkan orang tua dan keluarga, maka ada yang namanya lembar persembahan yang fungsinya adalah ungkapan rasa terima kasih kita, persembahan kita kepada orang tua dan keluarga. Yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, catatan apabila ada pasangan calon, maksudnya ya, calon istri atau calon suami, meskipun memberikan dukungan banyak langsung, itu tidak usah diungkapkan di dalam karya ilmiah, skripsi, tesis atau disertasi, karena kan belum jadi ya. Jadi sebaiknya itu ungkapkan terima kasihnya secara langsung aja lah, gak usah ditulis di dalam karya ilmiah secara permanen bagi calon suami atau calon istri. Nah, sekarang kita masuk ke kata pengantar. Nah, apa itu kata pengantar? Isinya apa yang ada di dalam kata pengantar? Nah, arti kata pengantar itu adalah hal yang berisi ya. Jadi di dalam lembar itu berisi ungkapan penulis atas selesai karya tulis tersebut ya. Isinya adalah rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ucapan terima kasih kepada pihak-pihak tertentu. Kemudian kata pengantar itu terbagi dari 3 bagian ya. Yang pertama pembukaan, kemudian ada isinya, dan yang berikutnya adalah penutup. Apa saja unsur-unsur yang ada di dalam kata pengantar? Ya, saya sampaikan ini ya. Yang pertama harus ada unsur rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ungkapkanlah itu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kemudian penjelasan singkat tentang karya tersebut sebagai apa, skripsikah, tesis, disertasi, atau artikel, dan sebagainya. Itu fungsinya untuk apa? Beri satu paragraf saja. Kemudian jelaskan juga bahwa kamu mendapat bantuan dari berbagai pihak di paragraf berikutnya. Dan yang berikutnya adalah intinya, ya, isinya, yaitu ucapan terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu kamu menyelesaikan karya ilmiah itu, misalnya skripsikah, tesis, atau disertasi. Lalu ditutup dengan bahwa kamu juga terbuka pada saran dan kritik kepada siapapun. Dalam hal ini adalah pembaca karya ilmiahmu itu, ya. Nah, kemudian ditutup juga dengan menuliskan tanggal, bulan, dan tahun, kota, tanggal, bulan, dan tahun, dan bubuhkan tanda tangan di situ, ya. Nah, itu adalah mengenai unsur yang harus ada di dalam kata pengantar. Baik teman-teman sekalian, bagaimana formatnya, ya? Saya ambil contoh sekarang. Yang pertama nih, paragraf ke-1, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemukakan, ya, bagaimana perasaanmu itu. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu kamu sampai selesai, ya. Contoh, kalau misalnya di kampusmu itu nomor 1 itu adalah rektor, panduannya seperti itu, ya, berarti nomor 1 rektor, dekan nomor 2. Tapi ada juga kampus yang membuat panduan, rektor tidak diberikan ucapan terima kasih secara langsung di dalam karya tulis skripsi, tesis, dan disertasi. Yang nomor 1 adalah dekan misalnya. Ya itu ikuti aja tergantung panduannya, ya. Nah, sekarang saya ambil contoh yang pertama, rektor misalnya. Di kampusmu itu yang pertama misalnya rektor. Maka kemukakanlah ucapan terima kasih kepada rektor. Apa ucapannya? Silahkan pilih yang terbaik. Kemudian yang kedua kepada dekan fakultas. Yang ketiga, kaprodi dan sekprodi. Jangan lupa teman-teman, seringkali teman-teman mahasiswa menuliskan ucapan kepada kaprodi, sekprodinya enggak. Padahal yang berurusan langsung dengan mahasiswa seringkali banyak adalah sekprodi, ya. Kemudian yang keempat, pembimbing. Pembimbing, kalau ada 2 pembimbing, jangan dijadikan 1 nomor atau 1 paragraf, ya. Kalau biasanya kamu panduannya adalah dengan nomor, berarti pembimbing 1 nomor sendiri, pembimbing 2 nomornya sendiri. Dan ungkapkan hubunganmu, kesanmu seperti apa kepada pembimbing 1, tentu berbeda dengan pembimbing 2. Jadi jangan dijadikan 1, ya. Jadi misalnya ucapan terima kasih kepada pembimbing 1 dan 2 adalah ibu ini dan bapak ini misalnya. Atau pembimbing 1 ini, pembimbing 2 ibu ini, jangan. Jadi ungkapkan ucapan terima kasih kepada pembimbing 1, kemudian beri ungkapan rasa haru ataupun kesan, ya, kesan-kesan selama proses bimbingan. Baru disusul oleh kamu ucapan terima kasih kepada pembimbing 2. Dan yang kelima adalah ucapan terima kasih kepada penguji, ya. Ini ada panduan yang mengkhususkan ini, nomor 5, ungkapkan ucapan terima kasih kepada penguji, ya. Kemudian yang keenam. Yang keenam ini adalah pihak-pihak yang lain yang membantu kelancaran penelitian. Misalnya fasilitator, ya. Kalau di sekolah mungkin ucapan terima kasih kepada kepala sekolah, guru, wali kelas, ya. Kemudian kalau di bidang pertanian misalnya, pejabat-pejabat yang membantu kamu secara struktural misalnya, atau petaninya, atau siapa informan yang memberikan kemudahan di dalam proses penelitianmu misalnya. Atau kalau di perusahaan, siapa yang membantumu, ya. Membantu itu dalam arti bukan sebagai responden, ya,
membantumu untuk melaksanakan penelitian ya. Fasilitator lah, lebih kepada fasilitator. Kemudian jika penelitianmu di laboratorium, ya ungkapkan terima kasih kepada siapa yang membantumu. Mungkin kepala laboratorium ya. Kemudian bisa jadi misalnya teknisi yang langsung memberikan bantuan. Itu ungkapkan terima kasih kepadanya. Tapi jangan semua orang yang pernah memberikan bantuan sama kamu terus ditulis gitu. Contohnya misalnya, staf perpustakaan itu kan banyak membantu. Dari mulai kita kuliah sampai selesai. Tapi itu nggak usah lah ditulis. Ya, jadi kalau itu ditulis nanti kebanyakan gitu, bisa lebih dari 2 halaman. Kemudian yang ketujuh, ini jangan lupa, kadang-kadang kelewat, lupa, pemberi beasiswa. Ya, pemberi beasiswa, sponsor kamu kuliah itu siapa? Ungkapkan di situ. Ya, jadi kalau misalnya dari pemerintah kah, dari pemberi beasiswa dari lembaga swasta kah, dan sebagainya. Nah, kalau informal, mungkin kamu mendapat bantuan dari lembaga informal atau seseorang, itu komunikasikan dulu apakah mau ditulis atau tidak. Tetapi kalau formal dari pemerintah atau lembaga swasta formal, ya itu harus diungkapkan ucapan terima kasih. Kemudian kalau ada motivator yang khusus membantu kamu, misalnya kamu sangat termotivasi ya, terus menerus mendukung kamu, misalnya ingin diungkapkan rasa terima kasihnya di dalam karya ilmiahmu, ya silahkan, nggak apa-apa ya. Kemudian ditutuplah dengan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu ya. Pastilah kalau mau disebutkan kan nanti bisa beberapa halaman, sedangkan di dalam kata pengantar itu ungkapannya, aturannya kalau 1 spasi 1 halaman biasanya. Kalau 1,5 spasi 2 halaman gitu. Jadi itu ukurannya. Jadi dicukup-cukupkan segitu. Pilihlah bahasanya yang efektif ya dan efisien. Jadi jangan mengembang sampai ke halaman ketiga, halaman keempat misalnya. Ya, jangan lupa kalau 1 spasi 1 halaman, kalau 1,5 spasi biasanya aturan di dalam panduan penulisan karya ilmiah kata pengantarnya cukup 2 halaman. Nah, baik teman-teman sekalian, jangan menganggap sepele penulisan kata pengantar, karena pengantar ini adalah merupakan wujud dari ekspresi kita, perasaan kita di dalam memberikan tanggapan bagaimana rasanya kegembiraan kita menyelesaikan satu karya ilmiah. Apakah itu artikel, apakah itu makalah, apakah itu tesis, disertasi, dan tentu saja skripsi ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Share ke teman-teman yang sudah akan segera membuat kata pengantar. Jangan lupa bedakan antara apa yang ada di kata pengantar dengan apa yang ada di lembar persembahan. Sampai ketemu di lain kesempatan dengan konten-konten lain yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.